Panglima perang, terlatih untuk perang, pasti badannya perkasa. 40 tahun mendampingi Musa. Perhatikan baik-baik. Yosua orangnya kuat, punya banyak pengalaman, pintar, tentu sehat secara jasmani, tetapi ternyata dia tetap punya kelemahan. Dalam pasal 1, Yosua menunjukkan kelemahannya. Ternyata dia orangnya juga cemasan, takut. Yosua akan menghadapi jemaat yang besar, pemberontak jutaan, mungkin 2 juta sampai 3 juta. Dan Yosua harus menghadapi pertempuran besar, banyak bangsa, 30 kerajaan. Ternyata Yosua tetap memiliki kelemahan, ketakutan. Berhasilnya Yosua, dia mendaki 10 pintu gerbang. Yosua menghadapi banyak masalah. Yang menarik di sini, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak selalu menghilangkan kecemasan. Tuhan tidak selalu membuat kekhawatiran. Ya. Jadi kalau khawatir dan cemas itu wajar. Di ayat 1 sampai ayat 3, agaknya Yosua berdekatan dengan Tuhan Allah. Dia melihat jauh tantangan, bangsa yang harus ditaklukkan. Dia juga melihat bangsanya sendiri lebih banyak menjadi persoalan. Maka wajar Yosua takut. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sekuat apapun, sesempurna apapun, banyak pengalaman sehebat apapun, melihat mujizat berkali-kali, melihat kuasa Tuhan nyata, tetap bisa takut dan cemas. Lalu bagaimana pelajaran dari pasal 1? Kalian ada yang tidak cemas? Angkat tanganmu. Tidak pernah khawatir, tidak pernah cemas. Siapa di sini yang tidak pernah cemas dan khawatir? Benar? Betul. Kalau Pak Ernest pernah cemas? Pernah. Saya juga pernah cemas. Ya. Paulus juga pernah menghadapi masalah. 2 hal yang Tuhan sampaikan dari Yosua pasal 1.
Nomor satu, gampang banget. Menghadapi masalah itu tidak sulit sesungguhnya. Ketakutan, kecemasan tidak hilang. Yang pertama kuncinya apa? Mengaku dengan jujur. Mengaku dengan tulus. Oh Tuhan, aku lemah. Aku takut. Pak Mika yakin bahwa Yosua mengaku di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena tadi ayat 9 Tuhan ngomong, bukankah telah kukatakan, jangan takut, jangan cemas. Artinya apa? Yosua walaupun sudah diberitahu jangan takut, tetap takut, tetap masih cemas. Tetapi inilah kejujuran Yosua sebelum menghadapi masalah besar, sebelum memimpin seperti Musa, tiap hari menghadapi problem, tiap hari menghadapi masalah, bukan masalah kecil-kecilan, nggak bisa minum, nggak bisa ke toilet, mungkin tidak bisa beli condo, tidak bisa. Bukan masalah kecil-kecil seperti itu, tapi besar. Tapi Yosua jujur ngaku di hadapan Tuhan. Ngaku di hadapan Tuhan, tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tidak merasa sanggup. Saya duga Yosua, Tuhan, aku takut, aku cemas. Bisakah mereka taat padaku? Aku memang punya pengalaman perang, tapi bisakah aku menaklukkan 30-an raja-raja itu? Yosua jujur. Apa yang kalian teman-teman hadapi? Saya mau katakan bahwa keterbatasan kalian bukan berarti lebih menderita daripada orang yang sehat. Seperti Yosua, seperti Pak Mika. Saya walaupun utuh, ngomongnya jelas, ya, tapi saya juga bisa mengalami kecemasan. Jadi pertama, kita berani jujur. Mengaku keterbatasan, datanglah pertolongan. Kalau kalian nggak jujur, nggak ada pertolongan. Aku bisa, nggak perlu kamu. Padahal bermasalah. Betul? Seringkali kita merasa bisa. Ya, pertama ya, jadi jangan takut. Yang kedua, ya, pastikan memegang janji Tuhan.
Tuhan berkata sampai 3 kali, jangan takut, aku menyertai kamu. Jadi setiap waktu ini harus kau pegang iman. Tuhan besertamu, beserta kita secara pribadi, bukan sekedar menjadi satpam, tetapi akan berduet menolong Tuhan. Tuhan melihat kecemasan Yosua. Tuhan harus ngomong 3 kali. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Bukankah telah kubilang, jangan takut, aku menyertaimu. Yang membuat kita tidak maju dan menang. Ya. Kehilangan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Kitalah umat yang setiap pribadi bersama Tuhan. Tidak ada suatu keyakinan apapun yang umatnya disertai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Pegang kuat-kuat. Jadi yang kedua ini pelajaran tentang meyakini penyertaan Tuhan. Jadi kelemahan kita belum tentu sembuh. Ya. Takut tidak mungkin hilang sama sekali. Ya. Bohong kalau ada orang, aku nggak pernah takut sampai mati. Bohong. Ya. Coba. Siapa yang tidak takut taruh di depan harimau. Aku semua orang punya takut, tetapi yakinlah yang lemah dijamin oleh yang Maha Kuasa kemenangan. Saya memberitahukan hal kedua ini, bahwa semua tokoh di Alkitab orang-orang lemah. Musa bilang, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Yeremia bilang, aku tidak betah lidah. Tidak betah lidah juga nggak lancar ngomong. Gideon penakut. Waktu mau perang, Tuhan bilang apa? Kalau kau takut, bawalah Pura pembantu. Jadi berarti kan Gideon tetap takut. Dan boleh membawa Pura. Tuhan seringkali kenyataannya tidak menghilangkan ketakutan kita. Dosa bilang ketakutan, gak takut. Kemudian apa lagi kelemahan kita? Kalau Pak Mika kelemahannya takut kalau menghadapi orang marah. Tapi Tuhan tidak, sekarang juga kau harus lawan orang marah dan hilangkan takutmu.
Saya tetap takut, tapi saya percaya Tuhan. Walaupun menghadapi dengan takut, aku yakin Tuhan memberikan jalan. Jadi ini satu berkat yang luar biasa teman-teman sekalian. Saya bangga, saya bersyukur bahwa kalian tetap antusias. Semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bisa kelemahan psikologis, hati, jiwa. Bisa kelemahan kita berbicara. Bisa kita kelemahan mendengar. Yang paling lemah harus bertobat kayak ini, beda ya. Itu berdosa. Kalau berdosa, percaya Yesus, ya kuasa dosanya dihancurkan. Tetapi banyak kekurangan kita. Yang misalkan pendek, percaya Yesus langsung tinggi. Oh, enggak ada, ya kan? Betul nggak? Kadang yang cerewet mungkin tidak sembuh, tapi cerewetnya menjadi kata-kata yang memuliakan. Jadi yang kedua tadi, percayalah kuasa Tuhan. Amin. Ya. Jadi malam ini dua ya, saya simpulkan. Makanya Paulus pernah bilang, dalam kelemahan kuasa sempurna. Paulus mengalami penyakit, diserang oleh iblis. Dalam 2 Korintus pasal 11, dia berdoa, Tuhan kalau boleh ini minggir, sembuh. Tapi Paulus tetap mengalami sakit. Dan Tuhan bilang, dalam kelemahan kuasa sempurna. Jadi hidup yang terbaik adalah jangan menyesali, jangan kecewa terhadap keterbatasan kita. Yang kecewa kalau dosa tidak bertobat, itu salah. Tapi kelemahan kita, Tuhanlah lemah, letak terbatas. Hasilnya kreativitas, kemenangan, ya, mujizat. Saya bangga bahwa beberapa teman mendapat pekerjaan. Saya yakin Tuhan, seperti Tuhan membuat Yosua menang atas 30-an raja-raja di Palestina, di Kanaan. Dia bisa menjaga iman orang Israel sampai nanti. Orang lupa bahwa dia mulai dengan apa? Pasal 1. Ngaku kelemahan dan memegang
janji Tuhan. Aku menyertai. Aku menyertai. Jadi tidak ada kemenangan, kehebatan, kesuksesan tanpa yang lemah menyerahnya kepada masalahmu bukan apa yang di depan, apa yang akan menimpa kamu, tapi kuncinya hati. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Ya. Saya yang sehat bisa jadi lebih takut daripada kalian. Pengkhotbah besar pun banyak yang remuk juga ya, karena mereka tidak jujur dengan Tuhan. Saya bukan mengungkap hamba Tuhan yang sukses ada, tapi banyak juga hamba Tuhan besar yang jatuh karena dia menutupi kelemahannya, tidak jujur pada saya. Kita masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Tuhan, inilah kamu tahu persis kelemahan dan ketakutan. Tetapi biarlah aku terus mendengar firman-Nya, keyakinannya bahwa bukan hanya firman yang datang, tetapi Allah yang tak terbatas sudah mengambil bagian dalam hidup bersama kita melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa, masing-masing.